tip dari saya untuk khusus di penangkaran burung kacer, yang pertama adalah punya modal, dan yang kedua kawan-kawan berdoa agar tujuan usaha kawan-kawan itu berhasil. Yang ketiga adalah sabar. Yang keempat, kawan-kawan konsisten di dalam melakukan perawatan burung kacer yang ada di dalam penangkaran. Merawat, memperhatikan apa kekurangan dan kemauan si burung, kita penuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku semuanya dimanapun berada. Semoga pagi ini kawan-kawan selalu diberikan kesehatan. Anda sehat, saya pun sehat. Semoga juga kawan-kawan dilancarkan segala urusannya, diperbanyak rezekinya. Kita saling berdoa agar kedepannya kita diberikan kemudahan di dalam menjalankan segala usahanya, termasuk di dalam dunia penangkaran burung kacer Indonesia. Hari Minggu ini saya kawan-kawan lagi libur, ada acara ngebolang. Nah, saya akan ke tengah perkebunan sawit ini mencari kroto dan lain sebagainya lah. Yang penting pulang bawa oleh serangga untuk penangkaran yang ada di dalam kandang tangkar saya. Bagaimana kawan-kawan? Apakah di luar sana bisa seperti saya? Mudah-mudahan bisa. Oke sahabatku semuanya, kembali lagi di channel ini. Yang belum like dan subscribe-nya, silakan like dan subscribe, klik tombol lonceng agar kawan-kawan tidak ketinggalan video-video yang menarik dari Batur Channel. Oke, salam support semuanya. Nah, di video kali ini kawan-kawan, saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari kawan-kawan grup peternak kacer Indonesia yang ada di Facebook. Nah, jadi saya menyediakan wadah grup peternak kacer Indonesia yang ada di Facebook untuk para penangkar. Jadi kawan-kawan, di dalam penangkaran burung kacer nggak selamanya kita ini berhasil dan juga tidak selamanya kita gagal. Segala persoalan demi persoalan di dalam penangkaran burung kacer pasti ada kendalanya dan pasti ada jawabannya. Dengan pengalaman-pengalaman yang saya alami, saya rasakan, dan saya akan berbagi buat kawan-kawan untuk menjawab semua pertanyaan yang kawan-kawan ajukan di grup peternak kacer Indonesia. Oke, di sini saya mencontek melihat beberapa pertanyaan yang insya Allah saya jawab. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pemahaman yang baik buat kawan-kawan. Seandainya ini kawan-kawan tidak alami, pasti ketemu. Nah, oleh karena itu disimak baik-baik. Oke, sebelum disimak, jangan lupa like dan subscribe-nya ya yang belum subscribe. Mudah-mudahan kita saling membantu agar channel ini lebih berkembang lebih baik lagi buat kawan-kawan. Insya Allah dengan keberhasilan kita, dunia penangkaran burung kacer semakin maju pesat dan tidak ada terjadinya kepunahan di alam. Biarkan di alam tetap hidup dan kita tetap melanjutkan misi di dalam melakukan penangkaran kacer rumahan secara mandiri. Oke sahabatku semuanya, 4 jam yang lalu saya melihat sebuah postingan dari saudara kita atas nama Facebook Jet Tempur. Hampir 3 bulan nyoba ternak kacer belum ada tanda-tanda. Ini pertanyaan beliau ini, hampir 3 bulan nyoba ternak kacer belum ada tanda-tanda. Ini tandanya tanda apa ini yang saya tanya? Jadi maksud beliau ini tanda-tanda belum unjal sarang ataupun belum bertelur, apalagi menetas. Nah, jadi
tolong diperhatikan sahabatku semuanya. Jadi satu pertanyaan saya akan memberikan jawaban, mudah-mudahan yang lain menyimak. Jadi jika tidak ada tanda-tanda ketika saudaraku semuanya ternak kacar, kemudian tidak ada tanda-tanda di penangkaran, tidak ada unjal sarang, kemudian apalagi bertelur, coba diintrospeksi, kita cek kedua indukan, apakah indukan tersebut sudah memasuki usia mapan. Usia mapan ini yang saya sebutkan adalah sudah masuk usia produktif, usia di atas 1,5 tahun. Kita usahakan usia yang betina minimal 1 tahun dan si jantan sudah 1,5 tahun. Jika lebih bagaimana? Jika lebih akan lebih baik. Jika kedua indukan tadi sudah memenuhi syarat usia yang mapan, maka dikontrol kembali apakah kedua indukan ini benar-benar jodoh, benar-benar jodoh. Jadi jodoh di kandang tangkar ini nggak harus tidur bareng ya sobatku semuanya, nggak harus tidur bareng. Jadi meskipun jauh sama jauh itu tidak masalah. Dan di penangkaran saya tidak diperhatikan. Saya bodoh amat. Mau dia tidur jauh, mau di kanan, mau di kiri. Yang penting burung tersebut sudah berjodoh. Nah, ketika burung tersebut sudah menginjak usia mapan dan sudah berjodoh, tindakan apa yang kita lakukan? Yaitu memberikan ekstra puding yang kita berikan kepada kedua indukan. Nah, di beberapa video yang saya sampaikan, itu udah sering banget saya sampaikan pemberian EF, jangkrik, kemudian kroto, ada belalang, kemudian entung daun pisang. Yang saya sebutkan ini termasuk ikan-ikan citul, ikan-ikan kecil ataupun udang kecil. Ini peran penting yang sangat-sangat baik untuk kedua indukan di dalam kandang tangkar. Kemudian kondisi kandang yang perlu kita perhatikan dari sinar matahari, kemudian kondisi gelodok, tempat mandi si burung atau yang disebut keramba, itu perlu diperhatikan. Tujuannya apa? Ketika burung yang kita rawat, yaitu satu pasang indukan tadi, ketika merasakan nyaman, insya Allah kedua indukan tadi berproses dengan baik, yaitu menjal sarang, bertelur, angrem, dan menetas. Sahabatku semuanya, jadi saudara Jet Tempur yang ada di Facebook, pertanyaan ini sudah saya jawab. Tolong diperhatikan dengan baik. Cek indukan, cek rawatan yang kita rawat, yaitu si burung tadi dengan pola pakan yang baik. Kemudian kita beralih ke pertanyaan yang kedua di sini. Atas nama Facebooknya Kicau. Jadi di sini ada dua jawaban. Jadi mohon maaf buat sahabatku semuanya, tidak semua pertanyaan yang ada di grup peternak kacar Indonesia saya jawab karena kita juga memiliki kesibukan masing-masing. Di sini saya jawab ya, dari saudara Kicau, tanya suhu, mengapa indukan betina kanibal makan anaknya sendiri padahal nggak pernah terganggu? Sudah 3 kali anakannya dimakan. Bagaimana cara nggak kanibal lagi? Nah, sahabatku semuanya, terutama saudara Kicau, ada hal yang penting yang perlu Anda lakukan adalah introspeksi terhadap perilaku sang majikan terhadap kandang tangkar. Jadi perilaku kita seperti apa? Sering membuka, mengintip keadaan glodok di saat burung sudah bertelur. Jadi saking keponya, kita pengen tahu jumlah telur, kita secara rutin melihat, mengintip telur. Jadi si indukan ini memiliki penilaian bahwasanya kita sang majikan adalah bagian daripada predator telur atau calon cindilan. Nah, itu jawabannya kawan-kawan ya. Nah, itu adalah jawaban yang pertama. Kemudian saudara Kicau, silakan dicek keadaan glodok. Apakah di dalam glodok itu ada cicak,
atau kecoa atau binatang-binatang yang lain. Kemungkinan itu bisa terjadi sebab akibat si indukan bisa membantai sang anak karena predator ini sangat mengganggu si cindilan. Tindakannya seperti apa? Nah, jadi kedua indukan kita angkat. Setelah kita angkat selama 1 minggu, kita bersih-bersih glodok kita kuras, kemudian posisi glodok kita ganti yang baru dan ditempatkan tempat yang baru. Maksudnya adalah ganti tempat, yang tadinya di sebelah kanan kita pindah ke sebelah kiri. Itu kita melakukan mengkondisikan kandang tangkar. Dan yang tidak kalah penting, ketika si burung betina indukan, baik jantan ataupun yang betina, sering kanibal seperti yang disebutkan tadi, memakan atau membuang cindilan, salah satu faktor adalah kedua indukan kekurangan kalsium. Pakan seperti apa yang mengandung kalsium? Di sini salah satunya saya memberikan contoh adalah tulang sotong dengan cara ditumbuk dan dihaluskan. Kita berikan kepada burung dengan cara mencampur tulang sotong tadi ke dalam cepuk yang berisi pur. Atau kawan-kawan bisa melakukan tulang sotong tersebut dicampurkan ke dalam pur, kemudian diberikan kepada jangkrik yang kita siapkan untuk pakan indukan. Nah, seperti itu. Jika tidak ada tulang sotong, kawan-kawan bisa mencari ikan-ikan kecil, ikan lele kecil, atau ikan gabus, atau ikan citul, atau sejenisnya, yang penting kecil. Kita berikan kepada kedua indukan dengan ditempatkan di keramba mandi. Tujuannya agar si ikan tadi dimakan oleh kedua indukan. Yang pastinya saudara kicau ini kurangnya perhatian kepada kedua indukan. Saya harap saudara kicau untuk memperhatikan keadaan kandang dan menupakan yang kita berikan. Jadi ketika kita memelihara burung kacer, tidak cuma jangkrik yang ada di kandang tangkar, tetapi kita selalu berinovatif untuk memberikan pakan-pakan berupa serangga-serangga ataupun ikan-ikan kecil sebagai penunjang vitamin, nilai gizi, dan kalsium untuk dua indukan. Oke, itu jawabannya. Dan yang ketiga, saya cari lagi ya sobatku semuanya, dari beberapa pertanyaan kawan-kawan yang ada di grup peternak kacer Indonesia. Permisi suhu, saya bukan suhu bros. Permisi suhu, mau tanya nih, lebih bagus indukan kacer yang muda atau yang sudah deker? Karena si jantan lebih muda dari si betina. Terima kasih yang sudah mau jawab. Pertanyaan ini diajukan oleh Sana Sapina yang bergabung di grup peternak kacer Indonesia. Saya ulangi kembali. Permisi suhu, mau tanya lebih bagus mana, indukan kacer yang muda atau yang sudah deker? Karena jantan yang saya punya ini lebih muda daripada betina. Jadi maksud si Sana ini, dia ini punya kacer jantannya muda, sedangkan si betinanya tua. Nah, ini pertanyaan menarik. Oke sahabatku semuanya, pertanyaan ketiga ini tolong disimak, dan ini sering dialami oleh para penangkar yang ada di seluruh Indonesia. Ketika kita melakukan penangkaran burung kacer, seharusnya banyak memenuhi syarat dari kandang tangkar, dari pola pakan, terutama dari indukan yang kita penangkaran. Si jantan ataupun sebetina itu seharusnya kedua indukan tadi harus sama-sama mapan, harus deker. Minimal si betina, saya ulangi kembali, si betina usianya di atas 1 tahun atau deker 1 lapis. Nah, dan yang si jantan minimal usianya 1,5 tahun atau mencapai deker 2 lapis. Kenapa saya sebutkan seperti itu?
Karena ketika usia si jantan sudah mapan, sudah deker tebal, maka sel sperma yang dikeluarkan oleh si jantan untuk diberikan kepada si betina, maka si jantan akan memberikan sperma yang aktif untuk perkembangan embrio yang ada di dalam telur. Insya Allah telur tadi itu jadi. Nah, jadi ketika kedua indukan tadi pincang, si jantan muda kemudian si betina lebih tua, maka si indukan jantan tadi spermanya belum matang, jadi masih muda, masih encer. Jadi itu tidak bagus. Bukan tidak bisa diproduksi, bisa, cuman sahabatku semuanya harus menunggu dengan lama sampai usia mapan. Daripada kehabisan waktu kita menunggu, maka carilah solusi agar si jantan lebih deker dan lebih tua. Karena sudah sunatullah alam, ketika pasangan hidup itu sebaiknya laki-laki lebih tua daripada si betina. Jika si jantan lebih muda dan si betina lebih tua, maka si jantan akan sulit menaklukkan betina. Bagaimana betina mau kawin? Bagaimana betina mau dikawinkan? Sedangkan si jantan lebih muda. Nah, begitu sobatku ya. Pertanyaan dari saudara Sana Sapina sudah saya jawab. Mudah-mudahan satu pertanyaan ini bisa didengar oleh sahabatku semuanya yang ada di grup Peternak Kacer Indonesia. Nah, jadi sahabat-sahabat para kawan-kawan YouTube yang biasa memantengi channel saya terima kasih banyak. Jika kawan-kawan selalu memantau channel YouTube saya, maka kawan-kawan silakan bergabung di grup Peternak Kacer Indonesia yang ada di Facebook, dan saya sendiri adalah adminnya, dan Facebook saya adalah Kanang Jagonatar. Nah, ini pertanyaan yang keempat ya. Pertanyaan dari Teteng Cah Karep Bat Kotak. Pertanyaannya begini, ini pertanyaan 2 hari yang lalu saya jawab di sini. Pusing bos, obat kutu apa yang mau jarap? Bulu baru malah ada kutunya. Udah pakai kutu tok malah nambah banyak kutu. Nah, jadi begini, saya ini pusing, sudah berbagai macam merek obat kutu tidak mempan. Kutu masih tetap ada di dalam tubuh atau di dalam bulu si burung. Bulu baru kelar mabung, bosan keluar, sudah ada kutunya. Bagaimana cara pengobatannya? Oke sahabatku semuanya, itu hal yang gampang. Nah, ada di salah satu video saya menerangkan bahwasannya cara menghilangkan kutu pada burung, dan di sini saya ulas kembali ya. Nah, jadi sahabatku semuanya, ada 2 jenis kutu yang ada di tubuh atau di bulu burung. Kutu yang pertama adalah memiliki sel darah merah. Yang kedua adalah sel darah putih. Nah, sel darah merah ini paling mudah dibasmi, baik pakai sampo ataupun menggunakan obat kutu yang lain. Ini jika kutu tersebut memiliki sel darah merah. Kawan-kawan pasti tidak tahu kok bisa bagaimana cara membedakan. Kalau tidak diteliti oleh mikroskop tidak bisa. Dan ini saya kasih tahu buat kawan-kawan ya, yang belum melakukan cara membasmi kutu. Ketika kawan-kawan mencari obat dari kios, maka lakukan seperti ini. Yang pertama adalah kawan-kawan harus mengkeramas si burung dengan busa yang ada di badan si burung. Kita pakai tangan, kita pegang, kita basuh pakai busa. Usahakan kalau bisa pakai busa sabun colet. Nah, seperti itu. Setelah badan banyak busa, maka kita pastikan burung tersebut kita jemur selama 15 menit di terik matahari sekitar jam 1 siang. Ketika panas, insya Allah
zat-zat kimia yang ada di sabun tadi akan mampu membunuh kutu, baik kutu yang sel darah merah ataupun sel darah putih akan cepat hilang. Tetapi pada umumnya kawan-kawan ya, kutu yang terjadi pada bulu si burung itu biasanya sel darah merah yang berakibat dari kotoran-kotoran ataupun kerodong yang tidak pernah dicuci. Jika tetap membandel, kawan-kawan mengambil tindakan yaitu mencari pestisida, obat pertanian. Untuk caranya seperti jangan disemprot akan tewas. Jadi bulu tadi kita koas pakai pestisida, dikoas pelan-pelan. Tidak sampai 1 hari itu kutu akan tewas. Jadi obat pestisida ini biasa digunakan untuk menyemprot hama padi. Jadi untuk si burung jangan disemprot, insya Allah burung sampean akan tewas. Jadi cukup bulu burung tadi kita koas, kita cari koas kecil, dikoas. Lalu kemudian kita jemur selama 15 menit, insya Allah. Tidak sampai 1 hari bro, kutu akan tewas. Oke, begitu ya Mas Tateng yang ada di grup peternak kacer Indonesia. Sudah saya jawab pertanyaannya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kawan dan sobat semuanya yang ada di grup peternak kacer Indonesia. Dan yang ini postingan berikutnya, alhamdulillah dari Mas Sukron Ihsan, alhamdulillah berkat bimbingan di grup dan pakan yang baik, hasil panen memuaskan. Ini sobatku semuanya. Nah ini saya pegang HP kawan-kawannya, kelihatan. Nah sahabatku semuanya ya. Nah, jadi ini kawan-kawan bisa lihat di layar HP saya. Alhamdulillah berkat bimbingan di grup dan pakan yang baik, hasil panen memuaskan. Nah, jadi Sukron Ihsan ini mengucapkan terima kasih buat kita semuanya, bahwasannya hasil panen beliau di penangkaran kacer memuaskan. Karena apa? Beliau konsisten dan disiplin di dalam memberikan perawatan burung kacer termasuk pakan. Di sini ada berapa poin? Ada 4 poin, alhamdulillah. Oke sahabatku semuanya, pertanyaan berikutnya, absen malamin ini disampaikan oleh Heri J. Arisena yang ada di grup peternak kacer Indonesia. Absen malamin ikut meramaikan grup jodohan baru sebulan, blorok kali blorok, semoga jadi sesuatu. Oke, mantap. Saya beralih ke pertanyaan berikutnya. Nah ini saudara kita, teman-teman Facebook dari grup peternak kacer Indonesia atas nama Facebook Kitrek tanya suhu, mengapa indukan betina makan anaknya sendiri padahal nggak pernah terganggu, sudah 3 kali. Ini pertanyaan yang sama tadi ya, pertanyaan yang sama dan ini udah saya jawab. Nah sahabatku semuanya, dan ini pertanyaan berikutnya dari kawan kita Pino Alpa Rindra. Beliau curhat di grup peternak kacer Indonesia, selama 2 bulan absen dulu Pak Ketua, 5 ekor mabung semua alias macet. Ya wes, nikmatin aja. Jadi kalau sudah macet karena mabung, ya udah lakukan perawatan mabung sebaik mungkin. Di channel YouTube saya, di beberapa video yang sudah lewat, ada tata cara merawat kacer mabung 2 minggu tuntas. Oke. Dan ini pertanyaan yang terakhir yang saya sampaikan dari saudara Khairul Mustafa, sahabat kita di grup peternak kacer Indonesia. Mau tanya suhu, kalau anakan kacer diambil cuma buat dipasangkan ring, terus kita kembalikan di dalam glodok, apakah indukannya masih mau anggrem atau mau ngeloloh? Oke, saya jawab sahabatku semuanya dari pertanyaan terakhir ini. Sebaiknya ini jangan kita lakukan, karena ketika kita lakukan ada sebagian indukan yang agresif dan marah. Ketika kita cindilan kita ambil untuk dipasangkan ring, kemudian kita kembalikan ke dalam glodok, maka reaksi si indukan akan kembali untuk meloloh. Ketika melihat si cindilan ada sesuatu yang menyangkut di kakinya, maka indukan tadi adalah yang merasa janggal. Tujuannya
untuk membuang yang melingkar di kakinya tersebut, yang kita maksud adalah ring. Tetapi apa yang terjadi ketika ring ditarik oleh si indukan, maka kaki si burung tersebut akan ikut dan terbuang ke lantai. Oleh sebab itu, lebih baik jika kawan-kawan mau panen dan dipasangkan ring, tidak usah dikembalikan. Sebaik apapun indukan, sejenak apapun indukan yang kita rawat di kandang tangkar, ketika merasa terganggu di dalam kandang tangkar, yang kita lakukan dengan cara aktif, maka indukan tadi akan marah dan agresif. Oke sahabatku semuanya, terima kasih banyak yang sudah like dan subscribe di channel ini, sudah menyimak dan tentunya sudah saling mendukung. Kita sama-sama berdoa agar penangkaran kawan-kawan yang ada di luar sana berjalan dengan mulus sebagaimana mestinya. Tip dari saya untuk khusus di penangkaran burung kacer, yang pertama adalah punya modal. Modal itu penting, modal untuk buat kandang tangkar dan modal untuk membeli indukan. Dan yang kedua, kawan-kawan berdoa agar tujuan usaha kawan-kawan itu berhasil. Yang ketiga adalah sabar. Yang keempat, kawan-kawan konsisten di dalam melakukan perawatan burung kacer yang ada di dalam penangkaran. Merawat, memperhatikan apa kekurangan dan kemauan si burung, kita penuhi. Semoga video ini bermanfaat buat kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Batur Channel.